Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas, yaitu Profesor Dr. Tati Suryani, PSIMM. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Magister Manajemen, Bapak Dr. Roni, Eskom, MKom, MH, Bapak Ferry Mudiansyah sebagai narasumber pada hari ini, Profesor Abdul Mongit, MA, PhD sebagai moderator, serta teman-teman Magister Manajemen Universitas Hayamuruk Perbanas. Pertama-tama dan puisi kita hari ini yang bertema pelajaran dari industrialisasi Vietnam. Di sini saya Ais Asana sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen. Acara yang keempat, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, foto bersama dan pengenalan moderator. Dan selanjutnya, pengenalan narasumber. Dan acara inti yaitu penyampaian materi. Selanjutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar pelajaran dari industrialisasi Vietnam berjalan dengan baik. Amin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Sekretaris Program Studi Magister Manajemen kepada Bapak Dr. Roni, Eskom, MKom, MH. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ais sebagai MC pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas, Ibu Profesor Dr. Tati Suryani. Yang saya hormati
Bapak Ferry Murdiansyah sebagai narasumber. Selamat siang Bapak, Pak Ferry. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Abdul Mungit ya sebagai moderator pada acara webinar pada siang hari ini, dan juga khususnya pada teman-teman tim pengajar mata kuliah ekonomi dan lembaga keuangan di MM Universitas Hangor Perbanas. Terima kasih atas kehadirannya, dan khususnya para mahasiswa. Juga saya lihat di sini ada dari industri dan rekan-rekan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Selamat mengikuti acara ini, Bapak Ibu sekalian. Acara ini sangat menarik ya. Kalau dilihat dari judulnya, belajar dari industri industrialisasi Vietnam ini, ya kita ingin belajar bagaimana sebenarnya perilaku orangnya juga gitu ya. Jadi bukan hanya sistemnya tetapi orangnya gitu ya. Budayanya seperti apa di Vietnam itu sehingga industrinya itu maju gitu ya. Nah, ini yang kita mau belajar dari situ. Sehingga dari pelajaran itu nanti kita bisa juga memotret diri kita di Indonesia ya, bagaimana kita membandingkan industri di Vietnam dengan industri di Indonesia. Saya kira khususnya tentang SDM ya, sumber daya manusia. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Ferry, Pak Prof. Mungit ya, izinkan saya untuk barangkali menyampaikan beberapa informasi. Ya, silakan Mbak Tansa, slide-nya. Baik, untuk kesempatan ini saya juga izinkan di program Magister Manajemen menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan pertama penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami di program MM Universitas Hangor Perbanas itu masih membuka kesempatan untuk menerima mahasiswa baru ya untuk semester genap 2021 dan 2022 gitu ya. Dan ada beberapa jalur, di antaranya adalah jalur reguler, kemudian ada juga jalur beasiswa prestasi, gitu ya. Jadi ini masih dibuka kesempatan. Jadi silakan, mungkin rekan-rekan sekalian, ya, mungkin kerabat dan keluarga atau sahabat, ya, bisa untuk diajak untuk bergabung di program MM kita. Nah, di program MM kita ini ada beberapa konsentrasi atau peminatan. Jadi peminatannya itu ada 4. Pertama adalah pemasaran, ya. Kemudian yang kedua adalah keuangan dan perbankan. Lalu kemudian ada juga keuangan perbankan syariah, dan yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi ada 4 bidang konsentrasi. Kemudian untuk kegiatan beasiswa ini juga ada beasiswa penuh. Jadi kami juga memberi kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk bergabung di kita lewat jalur beasiswa penuh. Jadi beasiswa penuh ini artinya semua biaya studi ya itu free, bebas gitu ya. Dan tentunya ini akan melalui jalur seleksi ya, seleksi administrasi, kemudian juga seleksi wawancara ya. Jadi ada jalur-jalur seperti itu. Kemudian di program ini selain acara webinar yang seperti pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, juga kami menyelenggarakan konferensi internasional. Ini adalah setahun sekali ya. Jadi konferensi internasional ini bidang bisnis dan perbankan itu diselenggarakan setiap awal Februari atau Maret ya setiap tahun, dan ini sudah yang keempat kalinya ya. Jadi memang peminatnya juga cukup besar untuk konferensi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terutama mahasiswa MM ya dimanapun berada bisa mengikuti kegiatan ini. Saya kira ini adalah ajan buat kita semua untuk memaparkan ya penelitian yang kita lakukan, termasuk juga para dosen ya dimanapun berkarya ya bisa memanfaatkan ya ajan ini. Baik, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Jadi ada penerimaan mahasiswa baru melalui 3 jalur, reguler, beasiswa prestasi, kemudian beasiswa penuh, lalu kemudian juga ada konferensi internasional.
Pak Ferry, kami sampaikan bahwa program MM ini memang di masa pandemi ini terus kami gencarkan acara-acara seperti ini, webinar dengan berbagai macam narasumber gitu. Karena kita harapkan pandemi ini jangan membuat kita menjadi apa ya, berkurang transfer knowledge-nya gitu ya. Jadi kita terus maju. Jadi memang di Perbanas ini Pak Ferry memang sangat gencar sekali untuk dilakukan acara-acara seperti ini. Apakah itu adalah workshop gitu ya, webinar dan sebagainya. Jadi malahan mungkin kalau setelah pandemi ini lewat, ya mungkin acara seperti ini terus terus berjalan gitu ya, karena sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Baik, itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Pak Ferry Murdiansyah. Mudah-mudahan paparannya nanti ini memberikan banyak manfaat dan termasuk pada sesi diskusi tentunya. Dan juga terima kasih atas kesediaan Prof. Abdul Mungit, Pak, atas untuk sebagai moderator. Terima kasih dan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Saya kembalikan ke Mbak Ais. Silakan Mbak Ais. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yaitu Profesor Dr. Tati Suryani, PSI MM. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ais, MC kita yang hebat luar biasa siang hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yang juga sangat hebat meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau ini, Pak Ferry Murdiansyah. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah bersedia untuk sharing dengan rekan-rekan mahasiswa MM, dan ternyata ini partisipasinya tidak hanya partisipan tidak hanya dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas, ini banyak juga teman-teman dari luar ya. Tadi Prof. Mungit juga sebar lewat ISEI, kemudian Insan Dokter Indonesia, kita juga sebar ke yang lainnya. Dan yang saya hormati sahabat saya, Profesor Abdul Mungit, ya, beliau ini tim pengajar, ada Bu Muas, kemudian Prof. Hartono, dan Bapak Dr. Muhammad Najib ya di tim ekonomi lembaga keuangan. Dan ini merupakan satu acara yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa di bidang ekonomi khususnya, supaya mahasiswa MM lebih tahu banyak perspektif internasional gitu ya. Dan juga Bapak Roni selaku Sekretaris Program MM yang saya hormati, dan para peserta yang luar biasa di Sabtu siang meluangkan waktu untuk menimba ilmu ya bersama-sama. Tidak hanya ilmu, saya kira ini membangun network juga yang merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Dan dari fakultas pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ferry. Kami juga sangat berkeinginan sebenarnya Pak, karena 5 tahun ke depan sebenarnya visi dari fakultas ini adalah bagaimana kita mendapatkan rekognisi di wilayah negara-negara Asia Tenggara ini ya. Dan mahasiswa MM sebenarnya sudah kami arahkan ke sana Pak. Jadi mahasiswa MM ini biasanya kalau tidak pandemi mereka akan studi banding ke industri, baik itu industri manufaktur, perbankan atau lembaga keuangan ke negara-negara ASEAN ya, biasanya ke Malaysia, Thailand, ke Singapura yang sering. Nah, yang ke Vietnam belum ini ya. Nah, nanti kehadiran Pak Ferry ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk ini untuk kami bisa membuka akses gitu ya untuk berkolaborasi baik itu dengan universitas maupun dengan pemerintahan yang ada di sana. Ya, karena saya yakin Pak Ferry ini banyak password-nya ini yang bisa dibagikan kepada kami semuanya. Kemudian juga hal yang sangat luar biasa untuk para peserta ya, meskipun internet ini mudah kita akses, informasi ini mudah kita akses, tapi saya yakin yang merasakan dan tahu banyak tentang policy ya,
itu kadang-kadang banyak hal yang tidak terkuak di dalam informasi-informasi yang tertulis. Oleh karena itu, saya sangat meyakini bahwa kita semuanya nanti akan mendapatkan banyak hal yang tidak termuat di informasi-informasi tertulis, ya, karena ada nuansa opini dari Pak Ferry, kemudian ada pengalaman lain yang sangat berharga yang akan disaringkan kepada kita tentang bagaimana industrialisasi di Vietnam. Dan ini tentu saja sangat penting bagi kita semuanya, rekan-rekan MM, untuk membuka perspektif, ya, dan bersyukur ini Prof. Mungit, ya, Prof. Mungit ini pengamat ekonomi yang luar biasa gitu ya. Jadi nanti pasti bumboni juga gitu ya. Tahu istilah bumboni enggak ya? Jadi pasti akan juga meracik, ya, meracik dengan pengetahuan dan pengalaman beliau juga gitu ya, sehingga nanti diskusinya insya Allah akan lebih menarik. Jadi dari fakultas itu Bapak, mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya berlangsung di sini saja. Mohon bantuannya Pak Ferry, kami juga membuka beasiswa untuk mahasiswa asing, Pak. Ya, kami sediakan full scholarship, ya, kecuali biaya hidup, Pak. Ya, atau nanti ditanggung oleh KBRI. Terima kasih banyak, ya. Nanti kami mohon dibantu akses untuk menyampaikan informasi ini. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya berlangsung saat ini, tapi juga untuk masa-masa mendatang. Dan selamat mengikuti acara kuliah tamu yang luar biasa untuk siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Roni yang sudah banyak membantu Mbak Dewi dan Mbak Tansa untuk terselenggaranya acara ini, dan secara khusus kepada tim dosen ekonomi dan lembaga keuangan yang sudah luar biasa bisa menghadirkan Pak Ferry di tengah-tengah kita. Demikian dari kami, mudah-mudahan kita banyak mendapatkan manfaat dari acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tati atas sambutannya. Selanjutnya yaitu foto bersama. Bagi rekan-rekan sekalian, dimohon untuk membuka kameranya dan persembahkan senyum terbaiknya. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, marilah kita panggilkan moderator kita, pengamat ekonomi, yang telah MA PhD Kampilan. Profesor Abdul Mongit memiliki riwayat pendidikan yaitu S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga dan S2 Banking Universitas Bangor UK dan S3 Unisa Malaysia. Untuk riwayat pekerjaan dari Profesor Abdul Mongit yaitu yang pertama, dosen Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya, yang kedua praktisi perbankan, yang ketiga trainer sertifikasi manajemen resiko, dan yang terakhir yaitu senior research Universitas Hayamuruk Perbanas bidang ekonomi dan perbankan. Marilah kita sambut moderator kita Profesor Abdul Mongit MA PhD. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Waduh, moderatornya memperkenalkan saya. Dengan ceria. Ini menyenangkan sekali ini. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada
kesempatan siang ini sungguh membahagiakan saya karena pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Ferry Murdiansyah. Ya, beliau ini adalah pejabat karir dari Kementerian Luar Negeri dan termasuk kalau saya dengar dari cerita-cerita ini rising star beliau ini. Ya, jadi rising star-nya. Jadi saya juga sangat berharap nanti kalau bisa malah menyalip Pak Denny ya untuk menjadi dubesnya gitu. Karena Pak Denny juga termasuk rising star ya, Pak Ferry ya, rising star-nya Kementerian Luar Negeri. Sehingga kita tahu bahwa beberapa teman itu memang punya jalur karir yang lancar dan luar biasa gitu. Nah, Pak Ferry ini S1-nya tentu karena Kementerian Luar Negeri ya biasanya dari hubungan internasional gitu. Beliau dari hubungan internasional. Tapi beliau ini ternyata nambahin juga di S2-nya bidang ekonomi trade and law ini dari mana ini? Dari Belanda ya, dari Rotterdam. Ini Erasmus. Itu saya tahu lihatnya kampusnya itu kotak-kotak itu link saya itu di Erasmus itu gitu. Cuma saya mau naik yang itu Pak, yang ada towernya di ini, oh ternyata itu bayarnya mahal itu, yang di Rotterdam itu, jadi tidak jadi naik. Gitu. Beliau juga bidang yang criminal law, international, ini barang yang jarang Pak. Ini Pak Ferry, kalau nanti Bapak di Kementerian Luar Negeri sudah ada, bisa langsung transfer ke ke Fakultas Hukum, jurusan ini sangat langka ini ya Pak ya, untuk International Criminal Law itu luar biasa ini bidangnya. Jadi walaupun hubungan ekonomi internasional, beliau juga memiliki jabatan di bidang ini. Yang paling penting itu yaitu sebagai beliau itu kalau di bidang ini apa? Bukan ya Pak Ferry. Ini setara di atas analis ya Pak ini yang bidang ekonomi itu. Saya nanti coba diceritakan karena kita ini terus terang awan tentang level-level jabatan itu, tetapi kalau jabatan formal kan Bapak itu sebagai sekretaris. Sekretaris 1 itu jabatan yang sangat tinggi sebenarnya di kedutaan besar, yaitu termasuk orang nomor 2 di kedutaan. Sebenarnya aslinya operatingnya itu Pak Ferry. Jadi di kedutaan besar itu walaupun duta besarnya itu macam-macam dari mana mungkin pejabat mantan Kapolri atau apa, jadi kan sebenarnya operationnya itu ditangani oleh teman-teman yang jadi pejabat karir. Nah tentu harapan saya Pak Ferry laporan pandangan mata dari Bapak tentang Vietnam, industrialisasi Vietnam itu bisa menjadi paling tidak mengingatkan kita. Kan kita ini kan tahu ya Pak Ferry ya, tahun 86 yang namanya Dong Moi atau apa itu dulu ya, keterbukaan di mana pada saat itu ekonomi yang Vietnam itu dikuasai oleh BUMN yang tidak efisien dan mereka mengundang investor asing untuk membuat produk-produk berbasis buruh murah. Tapi itu kompetitifnya luar biasa. Ya, makanya saya itu pernah menyesal ketika 99 itu di Inggris Pak membeli sepatu Adidas. Wah, gaya Pak. Begitu saya buka di dalam pulang dari toko Made in Vietnam, aduh saya jadi istilahnya nelongso, aduh tak pikir Adidasnya Jerman bener ternyata Made in Vietnam. Dan sekarang ini kalau kita baca tentang artikel tentang bagaimana Vietnam itu sekarang menjadi salah satu hub dari manufaktur global. Jadi salah satu hubnya, dan Samsung ini mungkin Bapak nanti bisa cerita tentang Samsung. Ternyata untuk low end produk itu majority dibuat di Vietnam. Jadi kalau Samsung harganya di bawah 3 juta itu pasti buatan Vietnam. Nah, dengan melihat perkembangan ini tentu satu yang kita perlu belajar bagaimana dulu tahun berapa itu 80 atau 78 tentang manusia perahu. Sekarang bisa menghasilkan pabrik mobil. Nah, ini teman-teman tahu ya,
Vietnam sekarang menghasilkan mobil namanya Vietnam apa ya? Jet, bukan Vietnam Jet ya. Yang Vietnam Jet kan yang itu yang terkenal itu pramugarinya itu ya. Oke. Jadi ini tentu kita banyak belajar bagaimana transformasi negara itu menjadi ini. Dan Pak Ferry nanti akan menjelaskan bagaimana proses transformasi dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari proses industrialisasi Vietnam yang terus terang kompetitifnya nilai saingnya sangat tinggi. Dan terus terang ya Pak Ferry, kalau kita yang ekonomi itu tahu bagaimana ICOR-nya, investment capital output-nya, rasio Vietnam itu hanya 4, Pak. 4 itu apa? Berarti kalau untuk menghasilkan 1, mereka hanya perlu investasi 4. Indonesia itu 6,8. Jadi untuk menambah 1 output, Indonesia perlu 6,8 kalinya. Vietnam hanya 4. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari. Nah, karena itu saya untuk mempercepat biar kita segera tahu apa sebenarnya yang akan diceritakan oleh Pak Ferry, saya mengundang ke Pak Ferry untuk menjelaskan. Monggo Pak, waktunya bebas Pak ini. Nah, ini waktunya bebas itu. Tapi nanti kita harap ada proses tanya jawab sehingga teman-teman juga dapat tambahan yang lebih banyak lagi. Silakan Pak Ferry, monggo. Baik, terima kasih Prof. Abdul Mongit. Juga terima kasih sebelumnya kepada Prof. Tatik Suryani selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Murug Perbanas. Yang terhormat juga kepada Dr. Roni selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Murug Perbanas. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu berkenan hadir hari Sabtu siang-siang untuk anggaplah kita bertukar pengalaman ya, bertukar cerita, bertukar pikiran terkait industrialisasi Vietnam. Kalau boleh saya bercerita dulu, saya ini di tahun terakhir saya dalam penugasan saya di KBRI Hanoi. Jadi saya bertugas 3 tahun di KBRI Hanoi dan 2 tahun pertama itu saya purely menangani isu ekonomi, Bapak dan Ibu. Dan di tahun yang terakhir ini, tahun 2021, saya diminta oleh Pak Duta Besar, Bapak Denny Abdi, untuk turut menangani isu politik terkait perundingan batas maritim zona eksklusif Indonesia dan Vietnam. Jadi kurang lebih pengalaman yang saya punya selama penugasan saya di Vietnam ini, saya harapkan bisa untuk kita saling bertukar cerita lah, bertukar pikiran lah, karena dari pengamatan saya memang Vietnam ini menarik Bapak dan Ibu. Dulu merupakan negara yang kita tuntun. Indonesia menuntun Vietnam untuk masuk ke ASEAN, tapi sekarang kalau kami melihat diam-diam Vietnam itu sudah siap untuk lompat pagar. Dan di sini saya tentunya berharap kita hari ini acaranya santai saja, rileks saja. Saya berharapnya juga kita interaktif, saya bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian dan juga kita bisa saling bertukar pengalaman. Kemudian saya juga ingin menyambut baik tadi Prof. Tati menyampaikan rencana kolaborasi universitas dengan universitas. Alhamdulillah sekali ini Prof. Jadi Pak Dubes Denny Abdi itu sangat menggiatkan kolaborasi. Banyak sektor kolaborasi yang akan dibawa oleh Pak Dubes dalam interaksi dengan Vietnam, dan saya sangat yakin ini akan welcome sekali Bu, dan semoga ini merupakan awal dari sesuatu yang bisa berkesinambungan Bapak dan Ibu. Jadi itu pengantarnya. Mungkin saya bisa dijadikan co-host untuk share screen. Saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar, ini saya gerakin dulu. Oke, Bapak dan Ibu, ini kerangka presentasi saya. Ada 6 pilar. Yang pertama itu reformasi ekonomi di Vietnam. Menurut saya ini sangat penting karena dalam interaksi saya dengan beberapa delegasi Indonesia yang datang ke Vietnam, mereka ingin tahu bagaimana sih, apa sih resepnya Vietnam sehingga mereka bisa bertransformasi sangat cepat. Bapak dan Ibu tadi dari Prof. Mongit menyampaikan bahwa Vietnam itu dulu sistem ekonominya tertutup dan sekarang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi
dan Bapak dan Ibu juga sering baca di koran bahwa investasi asing sangat pesat ya masuk ke dalam Vietnam, dan untuk bisa mengetahui ini saya rasa penting untuk kita memahami reformasi ekonomi di Vietnam yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mungit sebagai Doi Moi. Kemudian saya ingin membahas mengenai otomotif. Jadi kalau berbicara mengenai industrialisasi sebetulnya banyak yang bisa disampaikan. Namun karena keterbatasan waktu dan saat ini itu ada satu isu yang saya rasa kita mesti aware bersama, bahwa ini sudah ada negara tetangga kita yang dulu kita tuntun untuk sama-sama melangkah, sekarang ini udah siap lompat. Jadi ini saya harapkan menjadi wake up call buat kita semua. Kemudian pilar berikutnya adalah VinFast, itu adalah mobil nasional Vietnam yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terakhir, launching electronic vehicle VinFast tahun ini di Amerika Serikat. Langkah ke depan VinFast dalam electric vehicle dan kemudian lesson learned bagi Indonesia. Mungkin Prof. Mungit kalau diperbolehkan saya ingin menaruh suatu framework dulu bahwa Bapak dan Ibu kalau boleh nanti ketika sebelum memasuki slide kelima saya akan mengundang peserta untuk setidaknya menjawab dua hal. Pertama adalah dua hal. Yang pertama adalah kira-kira lesson learned apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari pengalaman Vietnam, dan yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan buat Indonesia sehingga kita bisa juga mampu melebihi itu. Jadi itu dua pertanyaan yang mungkin akan saya akan ajak kita diskusi ya sebelum memasuki slide terakhir. Lesson learned apa yang Bapak Ibu tangkap dari Vietnam, dan kedua kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih bagus di Indonesia. Yang pertama, reformasi ekonomi di Vietnam. Jadi Vietnam itu merdeka tahun 1945, 2 September 1945, tidak jauh dari Indonesia. Namun yang merdeka pertama kali adalah Vietnam Utara. Mereka merdeka duluan dari Prancis. Kemudian mereka mencoba untuk bersatu dengan Vietnam Selatan yang saat itu masih dijajah oleh Amerika Serikat. Singkat cerita, akhirnya Vietnam Selatan berhasil dikuasai oleh Vietnam Utara tahun 1975, dan reunifikasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terjadi di tahun 1976. Jadi karena reunifikasi tersebut, akhirnya Vietnam Utara, jadi gini, Vietnam Selatan itu dikenal sebagai negara yang memiliki ideologi anti komunis dan didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Vietnam Utara ini juga terkait dengan bapak pendiri Vietnam, yaitu Bapak Ho Chi Minh, yang memiliki ideologi sosialis komunis, itu memiliki pendekatan ideologi yang lebih mengarah ke Tiongkok dan Rusia. Dan karena reunifikasi tersebut dan akhirnya Vietnam Utara berhasil menaklukkan Vietnam Selatan, dalam artian berhasil menguasai Vietnam Selatan, akhirnya secara nggak langsung sistem ekonominya mengarah kepada sistem ekonomi sosialis komunis. Dan setelah merdeka, mereka orientasinya tentu ke Tiongkok dan Rusia. Namun dalam perjalanannya ternyata sistem ekonomi yang mereka pilih itu tidak membawa banyak perubahan. Pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi tinggi, sehingga mereka mulai memikirkan apa langkah yang harus dilakukan untuk bisa mereformasi ekonomi Vietnam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mongit bahwa mereka tadinya sistem tertutup, dan kemudian pada tahun 1986 mereka meluncurkan reformasi ekonomi total menyeluruh yang dikenal dengan nama Doi Moi. Menariknya, Doi Moi itu konsepnya itu dari dulu sampai sekarang itu konsisten Bapak dan Ibu. Dan disinilah saya ingin mencoba berbagi mengenai reformasi ekonomi Vietnam yang terdiri dari dua pilar. Yang pertama itu adalah pilar liberalisasi investasi. Jadi kalau boleh kita masuk, tahun 1987 Vietnam itu mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing pertama di Vietnam. Ini cikal bakal dari undang-undang investasi, dan pada saat itu investasi asing yang diperbolehkan masuk di Vietnam itu hanya terbatas dua format ya. Pertama adalah kontrak kerja. Kontrak kerja ini untuk sektor migas, kemudian sektor lain seperti transportasi, pariwisata, pelabuhan dan sebagainya itu dipersyaratkan joint venture dengan BUMN
di Vietnam. Jadi pada saat itu swasta atau publik itu masih belum diberikan akses terhadap investasi. Jadi mesti bentuknya joint venture dengan BUMN di Vietnam. Dan kepemilikan asing itu dibatasi sekitar 20 tahun di tahun 1987 ini. Kemudian revisi kedua tahun 1990 itu joint venture diperbolehkan untuk membentuk joint venture lagi. Namun akses publik masih terbatas ya, swasta masih belum diperbolehkan, akses publik terhadap investasi juga masih belum diperbolehkan. Lalu kemudian tahun 1992 dilaksanakan perluasan dan kemudahan investasi yang tadi kepemilikan asing itu hanya 20 tahun, kemudian diperluas menjadi 50 tahun, dan juga 70 tahun untuk kasus-kasus tertentu dengan beberapa insentif-insentif tambahan. Dan di revisi yang keempat, ini merupakan revisi yang lumayan radikal pada saat itu karena swasta mulai diizinkan untuk membentuk joint venture. Nah, Bapak dan Ibu, di tahun 1996 ini, dengan diperbolehkannya swasta membentuk joint venture, itu investasi mengalir, masuk banyak ke dalam Vietnam. Dan dengan banyaknya investasi yang masuk ke dalam Vietnam, ini membuat elit politik Vietnam, Partai Komunis Vietnam itu gerah. Beberapa yang memang masih berpikiran sangat konvensional, itu gerah. Dan sempat ada diskusi yang lumayan berkepanjangan di tahun itu. Dan salah satu diskusinya adalah bagaimana caranya untuk mengontrol swasta asing yang masuk ke dalam Vietnam itu untuk masih bisa di dalam kontrol Vietnam, sehingga mereka mengusulkan di dalam setiap joint venture yang dibentuk itu harus ada satu perwakilan Partai Komunis Vietnam, itu satu. Kemudian elit politik itu menerapkan local content. Mereka menetapkan local content yang tinggi. Oke, buat investasi asing yang mau masuk ke Vietnam diterapkan local content yang sangat tinggi pada saat itu. Kemudian harga sewa tanah dan bangunan kepada ekspatriat sangat tinggi. Kemudian working permit hanya 3 tahun. Jadi memang pemerintahnya seperti kaget gitu loh, dengan banyaknya investasi yang masuk, mereka seperti kaget dan mereka melakukan adjustment di situ. Kemudian tahun 2000 mereka beradaptasi kembali. Joint venture itu diperbolehkan untuk berubah menjadi fully owned subsidiaries of parent companies. Jadi udah mulai nih anak dari perusahaan itu sudah mulai dimiliki oleh asing sepenuhnya. Dan untuk penanaman modal asing yang bertujuan ekspor di tahun 2000 ini diberikan insentif yang lebih. Jadi sudah ada treatment khusus nih buat investasi asing dengan tujuan ekspor, sudah diberikan treatment khusus di tahun 2000 ini. Berikutnya tahun 2005 baru sedikit dibuka lagi. Treatment investasi terhadap investor lokal itu sama dengan foreign investor. Dan pada tahun ini itu requirement local content itu dihilangkan. Dan dominasi dari pemerintah pelan-pelan mulai diturunkan di tahun 2005 ini. Tahun 2014 pemerintahnya semakin sadar bahwa investor itu perlu diberikan environment di mana mereka bisa berkembang. Jadi pemerintahnya itu benar-benar commit themselves untuk mengurangi kontrol pemerintah. Dan di tahun 2014 ini mulai diterapkan corporate governance rules. Sehingga segala macam interaksi ekonomi dan bisnis itu mulai diterapkan CGR di tahun 2014 ini. Dan revisi yang terakhir di tahun 2020, mereka memberikan insentif baru terhadap investasi asing yang mampu menciptakan development center dan juga innovation center. Jadi mereka memberikan insentif baru yang menarik lah buat para investor asing yang mampu menciptakan development dan innovation center. Dan tadi Pak Mungit menyampaikan Samsung ya. Samsung itu menarik karena ada laporan di awal tahun 2000 itu bahwa mereka itu tergerus dengan tingginya perusahaan-perusahaan cellphone dari Cina seperti Huawei, Oppo dan sebagainya, dan mereka tuh melakukan perhitungan bisnis apa yang mesti mereka lakukan untuk dapat survive. Salah satu opsinya adalah mereka mesti melakukan relokasi usaha. Relokasi usaha opsi yang dipilih. Yang opsi yang sangat mungkin pada saat itu adalah Vietnam, karena Vietnam itu kan berbatasan darat, di bawahnya Tiongkok, dan upah minimumnya tenaga kerjanya juga sangat rendah, sehingga akhirnya pada tahun 2008
Samsung itu mulai melakukan investasi di Vietnam. Investasi awalnya itu sangat ya tidak kecil ya, maksudnya sekitar 617 juta US dollar. Tapi dalam kurun waktu 10 tahun di tahun 2018 berkembang menjadi 67 miliar US dollar. Dan dari kurun waktu 10 tahun tersebut, itu akhirnya Samsung membuka 4 pabrik di Vietnam. Dan di tahun 2012 itu mereka juga mendirikan research center karena pemerintah Vietnam itu memberikan begitu banyak insentif perpajakan, insentif sewa tanah, insentif import duties, insentif pajak penghasilan, berbagai macam insentif yang membuat Samsung tuh akhirnya mendirikan Innovation Center di tahun 2012. Dan Innovation Center ini kalau saya boleh cerita itu meng-hire sekitar 1.600 insinyur Vietnam. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan riset dan penelitian terkait software. Mereka membuat user interface buat Samsung, mereka membuat perbaikan aplikasi buat S Pen, Galaxy Note, mereka membuat aplikasi buat smartwatch dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan adanya Innovation Center ini, mereka bisa lebih cut biaya dan menggunakan talent-talent lokal di Vietnam. Terobosannya adalah di tahun 2020 itu akhirnya Samsung dan Vietnam itu membuat S Pen kerjasama dengan Montblanc dan itu hanya dijual di Vietnam dan digunakan oleh beberapa eksekutif di Vietnam. Kalau tadi Pak Mongit juga menyampaikan bahwa yang low end smartphone itu diproduksi di Vietnam, izin sedikit koreksi Pak, Galaxy Fold yang terbaru itu diproduksi di Vietnam Pak, dan Note atau S Ultra itu juga diproduksi di Vietnam, dan di tahun 2019 atau tahun 2020 itu data yang kami temukan adalah 50% dari produksi Samsung global itu dihasilkan dari Vietnam. Jadi ini adalah pengantar ya mengenai liberalisasi investasi dari yang tadinya tertutup akhirnya mengundang investasi Samsung dan pemerintahnya menambahkan elemen local content, kemudian menghilangkan local content dan akhirnya mengubah menjadi insentif buat development and innovation center di tahun 2020. Kemudian liberalisasi perdagangan ini sejalan antara liberalisasi investasi dan liberalisasi perdagangan. Tadi setelah merdeka itu Vietnam itu sistem ekonominya berorientasi kepada Tiongkok dan Rusia, tapi ya Bapak dan Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana Vietnam dengan Tiongkok dan saya bisa ceritakan bahwa Vietnam itu dengan Tiongkok itu mesra-mesra tapi ada cerita masa lalunya, seperti misalnya setelah merdeka itu mereka tahun 79 itu mereka kan sempat perang untuk memperebutkan Kamboja, dan setelah perang itu mereka tidak melakukan hubungan bilateral selama 10 tahun hingga akhirnya tahun 1991 mereka melakukan normalisasi. Kenapa? Karena pada tahun 1991 patronnya Vietnam saat itu yaitu Uni Soviet runtuh ya. Karena Uni Soviet rubuh, akhirnya Vietnam berpikir dia mesti punya semacam pegangan dan akhirnya tahun 1991 baru melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok. Dan ini juga sejalan dengan Doi Moi tadi, mereka sudah semakin menyadari bahwa sistem ekonominya mesti semakin terintegrasi dengan sistem internasional, sehingga di tahun 1995 selain tadi tahun 1991 melakukan normalisasi dengan Tiongkok, mereka bergabung dengan ASEAN. Dan ini sekedar data saja, tahun 1991 GDP-nya sebesar 9,61 miliar. Lalu setelahnya Vietnam setelah berhasil mengusir Amerika Serikat dari Vietnam Selatan di tahun 75, sama dengan Tiongkok tadi, mereka diembargo oleh Amerika Serikat. Tidak ada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Dan baru melakukan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat itu di tahun 1995. Dan setelah tahun 1995 melakukan normalisasi hubungan bilateral, di tahun 2000-nya mereka baru melakukan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Dan di saat ini, di tahun 2001 ini, GDP-nya Vietnam sudah menunjukkan kenaikan Bapak dan Ibu. Dari tadi 9,61 miliar, di tahun 2001 menjadi 32,66 miliar. Lalu berikutnya tahun 2007,
mereka ingin lagi, kami ingin berintegrasi dengan sistem ekonomi internasional. Akhirnya tahun 2007 bergabung dengan WTO. Again, GDP-nya naik lagi menjadi 99,13 miliar. Lalu di tahun 2001, saat ini Vietnam itu memiliki, ini bukan 5, mohon maaf ada typo, ada 15 FTA efektif, termasuk CPTPP, Comprehensive Partnership Trans-Pacific ini tahun 2019, dan EU-Vietnam FTA tahun 2020. Jadi yang menarik Bapak dan Ibu, kita Indonesia kalau tidak salah belum meratifikasi CPTPP, tapi Vietnam berani dan mereka memilih buat, karena CPTPP ini kan standarnya sangat tinggi, khususnya terkait pertanian, mereka mesti memenuhi standar sanitary dan phytosanitary, dan Vietnam memandang perjanjian FTA ini seperti CPTPP dan Vietnam FTA ini sebagai suatu medium buat menantang dirinya. Oke, ada suatu kerangka kerjasama multilateral yang kalau saya masuk ke situ pasarnya luas, tapi satu sisi saya mesti mereformasi diri saya agar produk-produk yang saya nanti hasilkan, baik itu produk pertanian, produk manufaktur, atau sebagainya, bisa saya ekspor ke negara-negara CPTPP. Mereka berani, Bapak dan Ibu, dan mereka masuk ke dalam dua perjanjian ini. Jadi ini di tahun 2020 GDP-nya sudah mencapai 271,6 miliar. Jadi sekali lagi, kita lihat dari tahun 1995, dari 9,61 miliar, kemudian ke tahun 2020 menjadi 271,6 miliar. Masih jauh dari Indonesia, tapi ini hanya sekedar pembanding lah seberapa pesat mereka mencoba membangun, mereformasi dirinya dan untuk berkembang. Nah, sejalan dengan Doi Moi tadi, akhirnya pemerintah Vietnam juga sadar bahwa mereka tuh memerlukan suatu industri strategis. Banyak industri strategisnya, namun di kesempatan kali ini saya ingin meng-highlight satu industri strategis, yaitu otomotif sebagai industri strategis Vietnam. Di tahun 1996, pemerintahnya itu mencanangkan bahwa di tahun 2020 Vietnam mesti menjadi industrialized economy. Menariknya, tahun 2016 Ketua Parlemen Vietnam, Chairwoman Nguyen Kim Ma kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa target cita-cita industrialized economy tahun 2020 tidak akan tercapai. Kenapa? Karena beberapa hal yang mereka lakukan dan akhirnya mereka mengevaluasi diri mereka sendiri dan mereka memandang bahwa ini tidak akan tercapai. Di tahun 2002, mereka menetapkan target tadi kan, kalau local content buat investasi asing itu sudah dihilangkan, tapi ini masih ada satu local content yang masih dipertahankan, yaitu di industri otomotif. Tahun 2002 mereka mentarget, local content buat industri otomotif tahun 2005 mesti meningkat 25%. Dan pada tahun 2010 mesti meningkat 45%. Lalu dari tahun 2010, 6 tahun setelahnya, di tahun 2016, top performers industri otomotif di Vietnam, yaitu TACO dan Toyota, itu baru mencapai 15% dan 37% respectively. Jadi 6 tahun setelahnya, kan targetnya kan 2010 itu 45%. 6 tahun setelahnya, itu yang top performernya itu hanya 37%. Sehingga akhirnya di tahun 2016-nya itu chairwoman-nya itu menyatakan bahwa target ini tidak akan tercapai karena belum ada spearhead industri yang bisa menstimulasi, yang bisa memberikan spillover effect terhadap banyak industri-industri lain di Vietnam. Dan mereka akhirnya mengubah dari industrialized economy di tahun 2020 menjadi industrialized economy soon. Tidak ditentukan targetnya, tapi soon. Nah, lalu dengan soon-nya tersebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam, kebijakan saat ini adalah, ini adalah resolusi nomor 50 yang dikeluarkan tahun 2019, di mana pusat riset dan inovasi, serta adanya linkage industri sebagai syarat penanaman modal asing. Dan local content di industri otomotif dihilangkan di tahun 2019. Dan Vietnam sebagai negara dengan satu partai, mereka memiliki diuntungkan lah karena mereka bisa mengatur swastanya untuk benar-benar mengikuti pola seperti ini, dan juga mereka bisa mengatur pemerintah daerahnya. Jadi mereka bisa meminta pemerintah daerahnya untuk menerapkan
measures yang diperlukan agar ada linkage antara industri besar, investor asing yang masuk dengan industri kecil. Mereka ingin melinkage itu, digandeng dengan didirikannya pusat riset dan pusat riset dan inovasi di Vietnam. Kemudian ini tadi, Undang-Undang Investasi diubah 8 kali, dan yang terakhir di tahun 2020, again, insentif terhadap investasi asing yang mendorong innovation ecosystem itu diberikan luar biasa banyak. Saya nggak hafal detailnya, cuman saya lihat memang banyak, dan memang kalau saya sebagai investor tentunya akan tergiur juga untuk mengambil kemudahan yang ditawarkan di dalam UU yang terakhir ini. Dan yang terakhir adalah resolusi tahun 2021 mendorong partisipasi penanaman modal asing sebagai katalisator kemajuan saintis dan researcher di Vietnam. Nah, lalu itu tadi tahun 2016. Tahun 2016, chairwoman-nya menyatakan bahwa belum ada nih industri strategis di Vietnam sebagai spearhead industri yang bisa mengembangkan industri-industri lainnya. Tiba-tiba di tahun 2017 itu, jadi di Vietnam itu tadi saya sudah sempat cerita di awal-awal sebelum dimulainya acara dengan Pak Mongit. Di Vietnam itu sekarang itu banyak sekali pengusaha yang kalau kaya tuh kayaknya benar-benar kaya, tapi nasionalismenya tinggi. Dan ada satu pengusaha, dan dia itu memang dari dulu itu memang diaspora Vietnam. Dia tuh tinggalnya di Rusia, di Inggris, di Jerman, dan dia tuh sudah pada dasarnya ketika dia itu menjadi diaspora, dia tuh sudah memiliki networking yang sangat bagus ya, networking sangat bagus, dan sudah dikenal dengan kalangan pengusaha di negara Eropa. Itu dia itu sebetulnya dia itu tidak punya latar belakang otomotif, dia itu mendirikan perusahaan namanya Vingroup. Vingroup itu lebih bergerak di bidang perbankan, di bidang properti. Dia besar di bidang properti, kayak Ciputranya kita lah. Di Vietnam ini banyak properti milik Vingroup. Ada resort, ada apartemen, ada macam-macam, itu Vingroup. Tiba-tiba di tahun 2017, dia mencanangkan ide, saya mau mendirikan VinFast. VinFast adalah brand mobil nasional Vietnam. 2016 tadi, chairwoman-nya menyatakan bahwa belum ada industri strategis di Vietnam, sehingga tidak mungkin mencapai industrialisasi ekonomi by 2020. Tiba-tiba si pengusaha ini terpanggil jiwa nasionalismenya. Saya nggak mau negara saya dibilang seperti ini. Akhirnya dia adalah mungkin percakapan ya dengan para, karena pada dasarnya dia ini pengusaha yang sangat sukses, dan dia ini memiliki akses terhadap elit politik di Vietnam. Jadi mereka mungkin adalah pembicaraan dengan elit politik di Vietnam ya. Tahun 2017 mendirikan VinFast, modal awalnya itu hanya 21,7 juta US dollar, dan di tahun 2020 ditingkatkan menjadi 1,2 miliar US dollar. Komposisi sahamnya dari VinFast ini yang menarik nih, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memperhatikan. Apakah ada investor asing di situ? 51,52% dikuasai oleh Vingroup miliknya. Kemudian Vietnam Investment Group GFC 40,98%. Kemudian Mr. Pham Nhat Vuong 5%, dan sisanya 2,5% oleh keluarga Mr. Vuong. Jadi ini adalah benar-benar investasi domestik. Investasi domestik tahun 2017 didirikan dengan ambisi bahwa saya ingin menciptakan spearhead industri di Vietnam. Orang ini langsung mendirikan, mohon maaf ya, saya lupa nama orangnya kalau nggak salah, saya lupa nama orangnya. Orang ini langsung mendirikan pabrik yang lokasinya di Dinh Phu Industrial Park, dan kalau Bapak Ibu search di Google Scholar, pabriknya ini merupakan pabrik terbesar ketiga di dunia dengan standar 4.0. Jadi sudah operated dengan mesin, dan memang untuk menghasilkan produk yang bagus. Jaringan kerjasamanya, karena memang dia diaspora Vietnam yang besar di Eropa, dia itu mendevelop mobil from scratch to build. Nah, cara kerjasamanya ini Bapak dan Ibu, dia itu mau beli putus. Jadi dia tuh kontak BMW, dia bilang, saya mau bikin mobil nasional Vietnam. Saya mau kamu bantu
untuk saya memahami teknologi BMW, dan saya ingin ini tuh di build from scratch. BMW tentunya nggak mau dong kalau misalnya nanti teknologi saya diambil bagaimana. Terus kata si orang ini, ya sudah saya pakai teknologi lama saja. Kamu kan punya seri banyak tuh, ada seri 3, seri 1, seri 5, 7, seri 9 ada apa enggak ya? Kemudian seri X5, X8 dan sebagainya. Dan dia saya minta outdated teknologi aja, teknologi yang sudah mau kamu tinggalkan. Saya ambil, saya develop, kamu mau apa enggak? BMW berpikir bahwa namanya perusahaan maju ya, mereka kan mesti berpikir sustainable kan, mengadres masa depan gitu. Jadi ketika ada suatu pengusaha yang menawarkan oke, mau ngambil outdated teknologi, ya akhirnya mungkin win-win solution buat BMW, dan akhirnya terciptalah kerjasama ini. Dan si pengusaha ini minta, saya tidak mau hanya dengan kamu BMW, tapi saya mau dengan jaringanmu, yaitu ya Magna Steyr, Bosch, ZF, Siemens, dan mereka akhirnya bekerja sama, berkolaborasi, mereka bikin, dan desainnya kerjasama dengan desainer Italia, Pininfarina. Dan Bapak dan Ibu, saya tuh tipe orang kalau presentasi itu nggak suka slide-nya banyak-banyak, jadi saya nggak bisa menunjukkan foto model-model mobilnya VinFast, tapi kalau Bapak Ibu nanti penasaran atau mungkin dengan smartphone-nya bisa dicek, itu desainnya bagus Bapak dan Ibu. Ini kerjasama dengan desainer Italia, Pininfarina, dan ingat 2017 mereka baru mendirikan pabrik. Tahun 2020 dalam waktu 3 tahun mobilnya sudah ada di jalanan Vietnam. Dan kenapa mereka mentarget tahun 2020 mobilnya sudah bisa beroperasi di jalanan Vietnam? Karena pada tahun lalu, tahun 2020, Vietnam itu menjadi ketua ASEAN. Jadi mereka ingin men-showcase. Nah, ketika sebelum COVID itu tuh sudah ditetapkan bahwa VinFast itu menjadi menjadi mobil resmi para pejabat dari seluruh dunia ya yang datang ke Vietnam untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN. Dan sebagai informasi Bapak dan Ibu, di tahun 2020 itu ada lebih dari 500 pertemuan. Jadi tadinya direncanakan misalnya Pak Jokowi datang ke Vietnam itu akan menggunakan mobil SUV VinFast-nya tuh. Misalnya nanti Bu Menlu ke Vietnam akan menggunakan mobil VinFast. Jadi ini merupakan showcase. Cuman sayangnya tiba-tiba akhirnya kan COVID. Cuman yang ingin saya underline di sini adalah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 hingga mobilnya benar-benar beroperasi di jalanan ibu kota Vietnam dan juga di provinsi lain, itu merupakan suatu capaian yang kita tidak bisa anggap enteng, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya setelah mereka berhasil memproduksi mobil tadi, mereka juga mobil yang mereka ciptakan itu adalah mobil tradisional. Jadi kalau Bapak dan Ibu aware, sekarang itu mobil kan ada mobil combustion engine, kayak mobil-mobil yang kita pakai sekarang nih, Honda, Toyota, itu combustion engine. Tapi sekarang juga mulai ada mobil hybrid atau mobil yang benar-benar electronic vehicle. Di tahun 2021 ini, kemarin, itu Vietnam sudah melakukan launching electronic vehicle VinFast. Saya yakin Bapak dan Ibu tahu siapa perempuan ini. Ini perempuan yang sering ada di lini media sosial kita ya, namanya Supercar Blondie ya. Dan dia tuh memiliki memang expertise dan ketertarikan terhadap mobil-mobil luxury tinggi, dan kita kalau melihat tayangannya dia tuh kayaknya bener-bener menarik lah. Dan dia VinFast itu di tahun lalu itu bulan November 2021 meluncurkan 2 produk, yaitu i35 dan i36 di Amerika Serikat. Nah, sebelum i35 dan i36, Vietnam itu juga melaunch i34 VinFast itu melaunch i34 di Vietnam. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, launch di Vietnam itu 15 Oktober, pre-order 3 bulan, dan dalam 3 bulan itu sold out sebanyak berapa nih? Ketutupan oleh ini saya sebentar. Sebanyak 25.000 unit, dan harga on the road-nya itu i34 itu sekitar 30.000 US dollar. Dan angka 30.000 US dollar itu sangat kompetitif. Kalau Bapak dan Ibu lihat, total penjualan mobil combustion engine VinFast di tahun 2019 itu ya namanya juga perusahaan baru, 17.000 unit. Tahun 2020 29.000 unit. Dan EV, electronic vehicle yang i34 tadi,
dalam 3 bulan itu laku 25.000 unit. Ini menunjukkan bahwa memang nasionalisme masyarakat Vietnam tinggi sekali, dan memang di Vietnam ini promosinya benar-benar bombastis ya, sehingga euforianya tinggi. Di sini tidak hanya mobil, motor listrik pun sudah cukup lama beredar di sini, sehingga euforianya tinggi. Dan akhirnya di tahun 2021 mereka melaunching electric vehicle di Amerika Serikat. Ada 4 marketing taglines yang digunakan Supercar Blondie. Nanti silakan Bapak dan Ibu tonton saja video Supercar Blondie. Cuman beberapa 4 marketing taglines yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah Supercar Blondie menyampaikan bahwa mobil VinFast itu high quality products. Bahkan dalam videonya disebutkan don't mess with Vietnam. Supercar Blondie ngomong seperti itu. Bayangkan videonya ditonton oleh jutaan viewers, dia ngomong seperti itu. Kemudian reasonable pricing. Si Supercar Blondie menyampaikan, ini harganya ini masih perkiraan ya, karena memang belum rencananya akan di-launching akan mulai dibuka pre-order awal tahun ini. Tapi kami dapat bocoran, kami minta staff Vietnam kami buat mencari harganya itu, kalau yang buat i35 itu sekitar $45.000 dan yang buat i36 itu sekitar $60.000. Jadi sangat kompetitif. Warranty yang diberikan 10 tahun. Dan ini mohon saya dikoreksi jika saya salah, cuman ini lumayan tinggi ya untuk seorang produsen mobil memberikan garansi selama 10 tahun. Biasanya setahu saya 3 tahun, 5 tahun. Ini dia berani memberikan garansi 10 tahun. Dan untuk menghemat biaya, dia juga menawarkan rent battery. Nah, di sini saya ingin stop sebentar. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang kira-kira bisa menebak kenapa VinFast melaunching mobilnya ini di Amerika Serikat? Kenapa nggak di Jepang? Kenapa nggak di Korea Selatan? Kenapa nggak di Cina? Kenapa nggak di Jerman? Kan pendirinya besar di Jerman atau besar di Rusia. Kenapa dia milih ke Amerika Serikat? Ada yang mau secara sukarela mencoba menebak? Mohon maaf, izin menebak. Ya, silakan. Karena Vietnam mau buka pabrik di US ya untuk baterai. Bisa. Ada yang mau menebak lagi? Alasan utama kenapa mereka ingin membuka di Amerika Serikat adalah karena salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang sangat siap dalam infrastruktur electric vehicle adalah California. California itu mereka sangat siap dengan infrastruktur untuk pengisian baterai listrik, segala macam infrastrukturnya, bahkan Tesla pun ke sana kan. Dan ini adalah tahun 2022 ini VinFast merencanakan untuk mendirikan 60 VinFast Stores di California. Ini langkah yang sangat agresif, ambisius, dan terus terang sangat terukur Bapak dan Ibu. Jadi kalau kami boleh cerita, kondisi di Vietnam itu buat membangun infrastruktur electronic vehicle itu hampir kurang lebih sama lah kayak di negara kita. Itu investasinya mahal. Dia mesti membangun banyak sekali yang mereka mesti persiapkan tuh banyak sekali. Dan mereka akhirnya berhitung daripada saya menunggu. Nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan bahwa mereka sebetulnya melakukan 2 hal. Pertama, mereka akan mempersiapkan buat di Vietnamnya itu siap infrastrukturnya, tapi sambil menunggu mereka launching dulu di Amerika Serikat, gandeng Supercar Blondie, sehingga hype-nya dapat, masyarakatnya sudah sangat terbiasa dengan electric vehicle, sudah tahu dan bisa menghargai dengan oke, $45.000, $60.000 itu masuk akal. Harapannya penerimaan dari publiknya tinggi. Dan menariknya, si pemiliknya ini ketika tahun 2017 itu ketika diinterview ya dalam salah satu media Vietnam, dia tuh menyatakan bahwa dia tuh siap rugi. Jadi dia sadar bahwa industri otomotif, dia sadar dirinya tuh tidak punya pengalaman di bidang otomotif, dia hanya punya nasionalisme yang tinggi, dia punya kenalan yang bisa membantu mendesain, dan dia yaudahlah, saya akan coba bangun
mobil nasional Vietnam, tapi kalaupun misalnya ternyata memang break even point-nya itu perlu waktu yang lama, dia siap. Jadi dia tuh udah antisipasi itu. Kemudian ini langkah ke depan Vietnam, Vinfast, saya sering tukar antara Vinfast sama Vietnam. Langkah ke depan Vinfast bersaing di pasar electric vehicle. Yang pertama di tahun 2020 tadi, tahun lalu mereka melakukan kerjasama research and development dengan IDEC Engineering Jerman untuk produksi baterai listrik. Jadi makanya tadi pas ketika launching di Amerika Serikat, mereka menawarkan sistem rent the battery ya, karena mereka lagi develop juga di sini. Kemudian tahun 2021 ada beberapa kerjasama yang sudah disepakati, yaitu dengan Prologium Tech Taiwan untuk membangun solid. Jadi saya tidak begitu, saya juga masih awam ya mengenai industri electric vehicle ini. Cuman sepertinya baterai listrik itu banyak tipe-tipenya, banyak jenis-jenisnya, dan ini kalau dilihat dari pergerakannya Vinfast, dia tuh mempersiapkan beberapa macam, ada solid state battery dan ada LFP cells, dan juga dengan Stordot Israel untuk pengembangan fast charging battery di Vietnam, dengan Goshen High-Tech di Tiongkok. Nah, di tahun 2021 ini, ya tadi launching I35 dan I36 di Los Angeles 18 November 2021 dan kerjasama dengan Supercar Blondie yang memiliki viewers subscriber 7 juta orang. Kemudian pre-order buat kedua produk itu akan dibuka awal tahun ini, dan I35 dan I36-nya juga akan launch di Jerman, Prancis, dan Belanda. Belum ke Asia. Ada yang mau nebak kenapa belum ke Asia? Karena penetrasi EV di Asia belum seberapa maju seperti di Amerika. Tapi kan misalnya kayak di Amerika Serikat kan kayak Amerika Serikat, misalnya di Indonesia aja. Jangan salah Bapak dan Ibu, di Amerika Serikat produk sedan dan produk SUV-nya sudah didaftarkan ya bulan Maret 2018 sampai Maret 2028 sudah didaftarkan. Jadi kalau Bapak Ibu cek di Jen HKI itu sudah ada tuh dua mobil Vinfast didaftarkan desainnya di Kemhukam kita. Pasar kita kan besar. Tapi infrastruktur yang mendukung untuk EV-nya kan belum maksimal ya kalau di Indonesia terutama kan. Cuman di beberapa tempat aja kan. Ya, betul. Tapi juga seperti yang tadi saya bilang, ketika mereka masuk dalam perdagangan FTA, mereka tuh ngincer sesuatu yang bisa men-challenge diri mereka juga. Mereka masuk CPTPP. Mereka tahu ketika masuk CPTPP ini antara make it or break it, antara nanti Vietnam menjadi pasar negara-negara CPTPP atau Vietnam bisa menjadi eksportir ke negara CPTPP. Sama dengan Vinfast ini. Dia berpandangan bahwa Amerika dan Eropa itu memiliki standar yang sangat tinggi. Dia men-challenge dirinya sendiri, kalau saya bisa tembus di Amerika Serikat, ataupun di Jerman, ataupun di Prancis, dan di Belanda, dengan standar persaingan yang sangat tinggi, standar produksi yang kualitasnya sangat tinggi, ketika akan masuk ke pasar Asia akan sangat gampang buat mereka. Jadi itu salah satu strategi yang kalau saya lihat kok agak out of the box ya. Ini memang orang kaya yang benar-benar uangnya tuh nggak berseri lah. Uangnya nggak berseri, nasionalismenya tinggi, perusahaan-perusahaannya tuh udah benar-benar jadi semua di sini, dan kebetulan dia itu koneksi dengan Vietnam itu gini Bapak dan Ibu, menariknya Vietnam itu negara yang kalau kita tidak memiliki dukungan politik yang tinggi itu susah untuk berkembang. Dan di Vietnam itu political leaders-nya itu ada 4 orang. Jadi keputusan politik itu dibuat oleh 4 orang ini. Yang pertama adalah ketua parlemen, presiden, perdana menteri, dan satu lagi sekjen Partai Komunis Vietnam. Dan 4-empatnya itu sudah pernah berkunjung ke pabrik Vietnam tahun 2017. Sebelumnya itu, apalagi sekjen Partai Komunis Vietnam itu udah, kalau bahasa simpelnya itu sudah sangat didewakan, itu sangat tidak mungkin, sangat jarang lah, bukan sangat tidak mungkin, sangat jarang untuk berkunjung ke institusi swasta. Tapi 4-empatnya itu tahun 2017 berkunjung ke pabrik Vinfast. Makanya tadi saya bilang pasti ada omong-omongan nih di balik, sebelum melaunching Vinfast ini pasti ada omong-omongan nih dengan para political leaders ini. Pasti mereka membicarakan mengenai nasionalisme, pasti mereka membicarakan mengenai bagaimana membangun spearhead industri, bagaimana Vinfast ini bisa ya si pemiliknya berani rugi
sampai mungkin berapa tahun. Jadi akhirnya support dari pemerintahnya itu juga ada. Ya salah satu supportnya kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya, apa sih yang membuat si pengusahanya ini berani gambling, risking sebegitu banyak, emang akan break even point. Pertama tentunya support dukungan insentif pajak, penggunaan bebas lahan, penggunaan water electricity yang dibebaskan, kemudian seluruh pegawai Finfast itu diberikan kebebasan pajak penghasilan. Dan satu yang sangat penting adalah pemerintahnya komit untuk melakukan government procurement dengan Finfast. Dimulai dengan misalnya bus listrik. Dimulai dengan tadinya tahun 2020 kan menjadi ketua ASEAN, sudah dijadikan mobil formal car untuk event ASEAN sepanjang tahun. Jadi bersinergi gitu loh antara pemerintah dengan si Finfast ini bersinergi, mereka saling dukung sehingga akhirnya sama-sama nekat. Pemerintahnya juga akhirnya yang tadinya sudah mencanangkan tidak akan tercapai tiba-tiba seperti mendapatkan angin segar, dan si pemilik ini, mohon maaf sekali lagi saya lupa namanya siapa, itu juga mendapatkan angin segar dan akhirnya semakin menjadi-jadi. Membangun Finfast itu benar-benar semakin all out si pemiliknya ini. Nah, ini lesson learn-nya. Tadi seperti saya sudah sampaikan di awal paparan, saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, kira-kira 2 hal aja. Pelajaran apa yang Bapak Ibu tangkap dari Vietnam? Kedua, dari sharing saya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa bergerak nih di Indonesia. Mungkin ada yang mau ingin voluntary? Atau ini dulu ya, yang pertama. Dari Vietnam, apa yang Bapak Ibu tangkap dari cerita saya mengenai Vietnam? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya langsung aja. Ya? Nasionalisme, Pak. Nasionalismenya harus maksudnya berani mati. Kemudian yang kedua, pengembangan industri strategis, di mana pengembangan industri strategis itu ya memang nantinya bisa berdampak ke kebanggaan terhadap nasionalisme gitu. Siap. Itu kalau yang saya tangkap, Pak. Siap. Mungkin nambahin Pak Ferry. Siap, Pak Mungit. Kayaknya target mereka itu terukur gitu lah. Jadi nah itu Pak, gara-gara doi-moinya itu ya satu, dari dulu, nggak berubah-ubah sampai sekarang tuh masih itu aja. Dari tahun 86, liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan, itu semangatnya tuh untuk mengintegrasikan dirinya mereka terhadap sistem ekonomi internasional. Dan ketika mereka sadar, wah, ketika saya mau berintegrasi dengan WTO nih, wah, WTO nih syaratnya banyak banget. Mereka nggak takut, Pak. Maju aja. Mereka maju aja. CPTPP, persyaratan sanitari sama fitosanitarinya tinggi. Mereka maju aja, dan sekarang ke negara-negara Amerika Latin mereka ekspor buah-buah dan sayur-sayurannya tinggi, Pak. Baik, itu tadi pelajaran mengenai Vietnam. Kalau kira-kira, ya silakan, Ibu. Iya, Pak. Kalau menurut saya tuh karena di Vietnam itu satu partai. Itu juga sangat memudahkan bagi pemerintah itu melakukan suatu kebijakan. Kalau banyak partai itu kan banyak urusannya. Jadi kalau mau punya kepentingan sesuatu harus berantem dulu dengan partai-partai yang lain. Kalau satu partai itu semua jadi satu, Pak. Seperti dulu waktu zaman kita Orde Baru itu kan lebih mudah ya memanage dibandingkan sekarang gitu. Mungkin Vietnam itu keuntungannya begitu. Jadi pemerintah itu tidak dipusingkan dengan urusan kepartean karena suaranya satu. Apa yang dikeluarkan partai yaitu harus diamini oleh semua yang ada di negara itu. Sehingga mempermudah pemerintah, masyarakat dan menyatukan energinya itu mudah dibandingkan dengan Indonesia. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Siap. Kalau misalnya lalu peluang apa nih yang kita bisa ambil? Apakah Indonesia punya peluang? Ada Bapak Ibu yang mungkin ingin berbagi pandangan sebelum saya buka slide terakhir dan saya tutup? Sangat punya, Pak.
Siap. Kalau Silakan, Bu. saya optimis sangat punya, Pak, karena diaspora Indonesia juga hebat-hebat ya yang ada di Amerika maupun di negara-negara lain, termasuk yang pernah dicoba oleh Pak Dahlan dengan mobil elektrik meskipun tidak dilanjutkan gitu ya. Tapi saya pikir Indonesia pun punya orang-orang hebat, juga punya konglomerat yang sebenarnya juga cukup kaya, cuman bagaimana mensinergikan ini kemudian membangun nasionalisme untuk bisa mengembangkan industri yang strategis, yang menantang, yang akhirnya bisa meningkatkan harkat Indonesia itu, Pak. Wah, semangat, sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Memang nanti arahnya akan ke situ presentasi saya. Saya sangat sepakat sekali dengan Ibu Muzaroh ini. Jadi pertama, izin saya teruskan sedikit, kalau boleh kita harus meningkatkan mindset Bapak dan Ibu, bahwa sekarang memang investasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu teoris ekonomi yang memang menyatakan seperti itu. Tapi kita juga mesti meningkatkan mindset bahwa kita butuh industri. Kita butuh industri yang terintegrasi, yang bisa memberikan spillover effect seperti Vietnam, memberikan spillover effect ke industri-industri kecil lainnya. Kita perlu linkage industri. Kita perlu menggandeng industri besar dengan industri kecil, sehingga ya sekarang kan tidak hanya kita berbicara industri 4.0, tapi di Jepang, kalau industri 4.0 kan punya Jerman tahun 2011. Kalau di Jepang ada lagi tuh namanya Society 5.0. Pergerakannya tuh cepat nih, orang udah siap untuk berlari cepat nih, dan kita mesti mengarah ke situ. Kemudian kedua, dari mindset dari menciptakan tenaga kerja terampil, kita juga mesti mengembangkan budaya menciptakan researcher dan scientist yang memang mumpuni. Karena ya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, nanti ada metaverse. Ini pergerakannya cepat sekali Bapak dan Ibu. Kalau kita memang linear, kita tidak berusaha untuk mengantisipasi apa yang terjadi di depan, takutnya kita ketinggalan. Dan yang terakhir adalah tadi investasi selain buat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya dari pelajaran yang bisa didapat dari Vietnam adalah investasi asing sebagai katalisator industri. Itu sangat penting, dan kita juga bisa mengambil pelajaran itu dari Vietnam. Lalu saya setuju dengan Bu Muzaroh tadi, peluang apa? Apakah kita punya peluang, Indonesia punya peluang untuk melakukan itu? Tentu kita punya peluang. Karena menurut saya researcher sama saintis kita jauh lebih banyak, jauh lebih memadai. Institusi riset dan universitas kita lebih banyak tersedia. Betul tadi kata Ibu, pengusaha nasionalis dengan modal jaringan tersedia banyak. Teknologi yang diperlukan ada. Tenaga produktif jauh lebih tinggi. Kalau Vietnam tadi jumlah penduduknya hanya sekitar 98 juta, kita tenaga produktifnya aja sudah 2 kali lipatnya tuh, 188 juta. Jadi aset kita ada, Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ini menurut saya peluang yang mesti kita ambil. Kalau Vietnam, pasar dalam negeri industri otomotifnya itu hanya sekitar 30.000, 50.000. Bapak dan Ibu, sebelum COVID, pasar dalam negeri kita 1 juta unit loh, penjualan mobil. Ekspor kita 332.000. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai peluang, ya kita punya peluang. Sekarang tinggal bagaimana kita mau, dan saya harap ini menjadi apa ya? Kan kita kan masing-masing memiliki peran dalam lingkup kita masing-masing, dan saya harap ini menjadi trigger buat Bapak dan Ibu, buat saya juga, untuk menstimulat mindset kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik buat bangsa kita. Mungkin itu saja paparan saya. Saya tutup di sini dan saya akan kembalikan ke Pak Prof. Mungit. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Ferry. Luar biasa menginspirasi kita. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ferry ya. Terima kasih, dan benar sekali Pak. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak. Kita ini memang kurang membangun ekosistem, Pak. Jadi kita akhirnya ya terus terang, ini yang paling lucu itu ini Pak, perusahaan-perusahaan Korea yang banyak beroperasi di Kerawang, itu karena ekosistem
supplier dan sebagainya tidak berkembang, akhirnya orang-orang Korea pada datang, Pak. Membuat ini kan sebenarnya satu yang tidak bagus dan tidak sehat itu. Ya itu. Oke, dan itu tadi begini Pak Ferry, kalau bicara tentang industrialisasi apalagi mobil itu ya Pak Ferry. Saya itu masih ingat sekali pada tahun 87 sebagai mahasiswa semester 2 itu mengikuti namanya seminar industrialisasi Jawa dan Bali. Jadi program mobil nasional kita ini di atas kertas very good. Dari ini completely knockdown, terus ini sebagian kan, terus nanti sampai ada program deletion program, terus sampai nanti pada akhirnya nanti full manufaktur di Indonesia itu harusnya sudah selesai tahun awal-awal 2000, tapi ya perubahan kebijakan kita yang sering ini akhirnya tidak bisa ditaati. Tapi semoga pelajaran ini tadi juga mengingatkan kita, terutama pada para mahasiswa, itu bahwa konsistensi kebijakan adalah suatu hal yang penting. Nah, terkait dengan ini, saya mengundang untuk diskusi kepada para peserta untuk menanyakan atau juga pemikiran, pertanyaan, atau critical evaluation, critical question terkait dengan isu ini kepada Pak Ferry yang terus terang membaca Pak Ferry. Kita membaca tentang ini, industri Vietnam, itu dengan cerita ini tadi sudah beda, karena nuansa pandangan matanya itu kan ada, karena Pak Ferry ada di sana. Beda dengan kita baca laporan dari World Bank atau apa dari OECD. Jadi ini perlu diingat bahwa namanya Vietnam itu sangat dekat dengan lembaga PBB yang terkait dengan pembangunan itu apa ya Pak Ferry? Lupa saya. UNDP. Ya Pak, UNDP, ya betul. Itu untuk pengembangan itu sangat dekat mereka. Saya heran loh, negara komunis kok dekat itu gimana ya? Kok bisa? Memang aneh juga lagi dalam banyak hal gitu. Monggo silakan, saya mengundang untuk diskusi supaya memperkaya tambahan pengetahuan kita semua. Ya, silakan. Saya ingin tanya terkait dengan industri pariwisata di Vietnam, Pak Ferry. Bagaimana untuk industri pariwisata di Vietnam? Maksudnya kalau kita kan bacanya hanya dari googling, tapi maksud saya Pak Ferry yang ada di sana, bagaimana melihat pengembangan industri pariwisata di Vietnam? Apakah itu juga menjadi salah satu sektor utama di Vietnam? Terima kasih Ibu Muazzaro. Ini satu-satu apa mau ada beberapa pertanyaan ya, Pak Mungit? Langsung ya, mungkin ya. Masih di-mute Pak Mungit. Menunggu yang lain, Pak Ferry langsung aja. Oh iya, siap. Ini pariwisata Vietnam ini menarik, Ibu. Jadi mereka memang sangat terukur ya untuk melakukan pengembangan. Jadi ada beberapa dan memang banyak sekali titik-titik pariwisata itu yang mereka mencoba, kan ada kayak UNESCO World Heritage something gitu loh. Nah, mereka mencoba tuh memenuhi kriteria-kriteria karena mereka tahu alamnya tuh indah, Pak. Alamnya tuh indah, eksotik. Terus untuk bisa memenuhi kriteria itu kan mereka mesti melakukan adjustment mungkin misalnya semacam toilet yang bersih atau misalnya sampannya mesti apa, mereka tuh melakukan sehingga akhirnya ketika mereka bisa mendapatkan branding spot pariwisata mereka, misalnya dari mereka punya 20 spot, misalnya dari 15-nya itu memperoleh status sebagai UNESCO World Heritage. Itu adalah langkah pertama yang mereka kejar, mereka mengejar itu. Kemudian kedua, investasi juga diarahkan ke sana. Seperti misalnya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar Halong Bay. Oh, ya. Halong Bay itu saya bilang seperti Raja Ampat, jaraknya itu sangat dekat dari Hanoi, sekitar
100 km ya, seperti ke Jakarta Bandung. Dulu itu infrastrukturnya masih jelek, sekarang itu mereka membangun jalan tol, sudah jadi, sudah bagus. Tidak hanya Halong Bay sih, banyak misalnya Tamdao, misalnya Chang'an dan sebagainya, untuk memudahkan calon wisatawan berkunjung ke sana. Dan kemudian karena animonya juga masih sangat tinggi, ini sebelum COVID tentunya ya. Bahkan mereka tuh sebelum COVID itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan charter pesawat, dan pesawat yang ada kaki pesawatnya itu yang bisa mengapung di air itu loh Pak, itu bisa langsung ke kemana, ke Halong Bay-nya, sehingga buat memang wisatawan yang memiliki preferensi buat berkunjung traveling secara singkat tuh bisa langsung ke sana tanpa mesti melalui darat. Jadi sangat terukur Ibu, dan pengelolaan tamannya juga terukur. Pengelolaan danaunya juga terukur, jadi sehingga di sini tuh ada beberapa gua itu stalaktitnya tuh indah-indah sekali, dan mereka tuh benar-benar melakukan pengaturan yang sangat baik ya kalau menurut saya, dan exposure-nya tuh juga, mungkin Bapak dan Ibu pernah nonton Kong Skull Island ya, yang film King Kong itu tuh syutingnya itu di ini Bu, Bapak dan Ibu, di Chang'an. Chang'an itu dari Hanoi itu sekitar 30-45 menit. Itu syutingnya di sana. Kemudian orang Vietnam itu sangat suka belanja, sangat suka shopping. Jadi kadang mereka tuh bekerja sama dengan misalnya merek Louis Vuitton. Mereka tuh model-model Louis Vuitton itu foto-fotonya tuh di titik-titik pariwisata mereka, misalnya di Chang'an, misalnya di Halong Bay. Jadi misalnya ada perempuan pakai tas Louis Vuitton di sampan, ada pemandangannya di Chang'an. Dan itu kalau Bapak dan Ibu cek di Instagram, saya pernah ngeliat kok beberapa bulan yang lalu sebelum COVID, yaitu di Instagramnya memang, oh ini Chang'an ini, oh ini Nha-Trang, oh ini. Jadi memang sangat terintegrasi ya Bapak dan Ibu, dan tapi buat promosi promosi pariwisata asing agak-agak sulit Bapak dan Ibu, karena terus terang saya tadinya sih pengennya sih kayak di Inggris gitu. Jadi kalau di Inggris itu kan kita bisa promosi pariwisata dengan mobil-mobilnya itu kita pasangkan misalnya Visit Indonesia, atau kita mempromosikan Mandalika atau apa. Di sini tuh untuk promosi-promosi atau misalnya kita masang iklan gitu di TV itu sangat dikontrol. Jadi untuk kepentingan pariwisata dalam negerinya sangat tinggi, namun untuk kita sebagai kami ingin berusaha untuk mempromosikan pariwisata Indonesia tuh agak sulit di sini. Dan satu lagi yang ingin saya share terkait situasi ketika COVID. Tahun 2020 saya sempat mendampingi Pak Dubes sebelumnya ketemu dengan Ketua Asosiasi Pariwisata Vietnam. Kita waktu itu Pak Dubes sempat bicara menanyakan apa strategi Vietnam ketika di tengah pasca COVID, khususnya terkait di bidang pariwisata. Karena kan penerbangan ditutup, tidak bisa kemana-mana, lockdown, border di lockdown, apa yang bisa dilakukan. Dan si ketua chairman-nya itu ya mungkin sama ya pendekatannya dengan kita. Dia bilang bahwa Vietnam itu memiliki habit traveling yang sangat tinggi. Mereka suka ke Eropa, mereka suka bahkan ketika saya tahun 2019 sempat mendampingi tour operator sama tour association ke Indonesia, ke Surabaya, Bapak dan Ibu. Komentar mereka tuh saya bawa tuh sekitar 20 tour operator ke Surabaya, mereka tuh komentarnya satu, Pak Ferry, ini Surabaya ini bagus ya buat shopping ya, banyak mall-mall besar dan barang-barangnya murah-murah, jadi buat mereka tuh murah. Gimana Pak ya, mereka memikirkan bagaimana si tour operator itu memikirkan akses dari misalnya Hanoi nyampe Surabaya, Ho Chi Minh nyampe ke Surabaya, Da Nang sampai Surabaya, mereka sudah memikirkan itu, tujuannya buat shopping. Dan akhirnya si ketua asosiasi itu bilang, saya ingin mengubah mindset karena mereka melakukan hitung-hitungan dan menurut mereka COVID itu masih akan bertahan lama. Mereka ingin mulai mensosialisasikan bahwa pariwisata itu tidak melulu hanya keluar negeri, tapi pariwisata itu ke dalam negeri. Dan itu dikampanyekan di tahun 2020 Bapak dan Ibu. Itu tadinya itu misalnya kita mau masuk ke wahana Halong Bay itu misalnya mesti bayar tol, bayar tiket boat atau bayar cruise, itu digratiskan selama 3 bulan di akhir tahun 2020. Dan itu akhirnya ya
natural manusia mungkin jenuh ya, dikurung di rumah, hanya ketemu interaksi dengan laptop. Jadi ketika ada stimulasi kayak gitu, itu tuh masyarakat Vietnam yang memang udah pengen bertraveling itu akhirnya mereka spend dalam negeri, dan itu ya tiket pesawat murah, tiket hotel murah, akses untuk ke tempat wisatanya juga dipermudah. Jadi seperti itu, Ibu, sedikit cerita mengenai pariwisata di Vietnam yang saya lihat dalam 2-3 tahun terakhir. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Pak Arim. Ada lagi? Monggo silakan. Saya Pak. Oke, silakan langsung aja ke Pak Ferry, monggo. Iya, terima kasih Pak Ferry. Ada yang sangat menarik Pak terkait dengan industrialisasi yang ada di sana, terutama tadi perkembangan otomotif dan juga yang lainnya. Pasti itu kan tidak terlepas dari ekosistem yang dibangun ya Pak ya. Dan salah satu aspek yang penting dari ekosistem itu adalah peran dari perguruan tinggi. Ketika ada transfer teknologi, kemudian ketika dibutuhkan inovasi, pasti saintis itu menjadi penting perannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam di situ? Karena kalau saya lihat dari perkembangan ranking perguruan tinggi, sesungguhnya Vietnam tidak bagus-bagus amat gitu ya. Kalau kita lihat Korea gitu, Korea Selatan itu kan melejit world class-nya yang masuk di ranking. Hong Kong juga begitu. Tapi Vietnam itu tidak gitu ya. Tapi mereka sukses untuk satu industri itu yang menurut saya itu membanggakan gitu ya. Nah, jadi saya ingin tahu dari analisisnya Pak Ferry itu bagaimana pemerintah dan berperan penting maupun perguruan tinggi untuk berkontribusi di dalam industrialisasi yang dilakukan. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Prof. Tatik atas pertanyaannya. Mungkin saya kurang bisa menjawab secara detail Bu mengenai hal ini, cuman saya ingin share aja sedikit. Beberapa universitas yang saya temukan di Vietnam itu sangat spesifik, Ibu. Ada Foreign Trade University, memang mengkhususkan buat Foreign Trade University. Ada Diplomatic Academy of Vietnam. Jadi Diplomatic Academy of Vietnam itu semacam pusdiklatnya Kemlu, tapi dibuka buat publik. Jadi di sana itu masyarakat umum pun bisa masuk, diberikan, dan dalam Diplomatic Academy of Vietnam itu ada beberapa research center khusus mengenai misalnya Laut Cina Selatan, ada research center mengenai geopolitik Amerika dan Eropa, ada research center mengenai isu sustainable development, jadi sangat spesifik. Dan kemudian mereka memang sekarang itu lagi benar-benarnya menggiatkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Pemerintahnya tuh benar-benar mengharapkan linkage antara industri besar dengan industri kecil yang melibatkan peran universitas dan research centers. Jadi memang selain memberikan insentif kepada perusahaan swasta untuk melakukan membangun research center, pemerintahnya itu juga memberikan target kepada, ini lucu Bu, jadi di Vietnam itu kan ada sekitar 68 provinsi. Tiap tahun itu 68 provinsi itu dikompetisikan. Mereka tuh ada semacam Provincial Competitive Index. Jadi tiap tahun itu ada nanti di Hanoi itu datang tuh dari beberapa kepala provinsi itu datang ke hotel apa, ada leadersnya, ada presidennya atau siapa itu, mereka tuh mempresentasikan, Human Development Index di provinsi kita seperti ini, pendidikan di provinsi kita seperti ini, investasi seperti ini. Jadi sangat berkompetisi Bu, dan pemerintahnya itu mentarget tiap-tiap provinsi itu untuk mensukseskan linkage antara industri kecil dengan industri besar itu mereka mesti menggandeng universitas dan research center. Jadi research center-nya itu juga diminta terbuka. Mereka tuh ketika misalnya kayak tadi tahun 2012 di Hanoi, bukan di Hanoi, di provinsi apa gitu saya lupa. Betul-betul di Hanoi itu Samsung mau mendirikan research center di Hanoi. Akhirnya pemerintah pusatnya tuh minta tuh sama pemerintah daerah Hanoi, insinyur terbaik di Hanoi untuk dengan spesifikasi ini apa saja. Nah, untuk seperti hal-hal seperti itu tuh ditarget gitu Bu oleh pemerintah pusatnya, dan di Vietnam itu Perdana Menterinya itu memiliki 6
wakil Perdana Menteri. Ada 1 Perdana Menteri yang urusannya tuh cuman keliling tiap provinsi, memastikan masing-masing provinsi itu menjalankan instruksi leaders Politbiro atau pemerintah Vietnam itu, pemerintah pusat itu dijalankan oleh tingkat provinsi. Jadi saat ini seperti itu, Bu. Vietnam itu benar-benar saat ini ingin masuk lebih dalam ke dalam global supply chain, masuk lebih dalam kepada global value chain. Jadi mereka sekarang konsentrasinya bagaimana scientist, researcher itu diperbanyak ya, scientist di bidang pertanian. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, di Vietnam itu berkembang namanya precision agriculture, itu digenjot banget mengenai pertaniannya. Kemudian scientist di bidang banyak hal, Bu. Jadi memang pengamatan saya itu, tapi again mungkin saya kurang tepat untuk menjawabnya karena memang tidak begitu banyak bersinggungan dengan universitas tersebut. Tapi sekilas mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan Prof. Tati. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ferry atas jawaban yang disampaikan. Oke. Nah, ini memang menarik. Kita kalau ini cerita saja tahun 2004 ketika saya ke sana sebagai delegasi Indonesia ya Pak Ferry. Ada teman kita ini ahli di bidang halal value chain. Saya enggak tahu, tiba-tiba dia bilang, enggak ada, saya enggak bisa ada acara. Saya tadi sudah diberitahu sama kementerian dari Vietnam bahwa mereka akan ada orang untuk ngomong-ngomong di hotel. Terus saya tanya, apa itu? Karena mereka katanya akan ada investor dari Arab tentang ini, apa ini? Dan anak ini, anak muda ini sebenarnya lulusan dari UIA dari Malaysia itu tentang ahli. Nah, saya kok mendengar beliau itu akhirnya direkrut sebagai konsultan oleh pemerintah. Jadi maksud saya kok secepat itu mereka melakukan respon terhadap ini karena ada opportunity untuk ini, untuk apa? Saya nggak tahu apa memang pemerintah di sana itu lagi digencar-gencarnya atau gimana ya Pak Ferry, kok ada seperti itu gitu. Dan saya setelah itu tidak pernah dengar lagi anak ini di Indonesia. Saya takutnya direkrut di sana itu. Ya. Oke, itu satu poin yang pernah saya lihat pengalaman dari saya di sana. Nah, yang saya pengen ini Pak Ferry, bagaimana industri Vietnam, bahkan pertumbuhan ekonominya juga industrial production index-nya selama COVID itu kok seperti tidak terpengaruh dan mereka menjadi salah 2 dari negara di dunia yang pertumbuhannya positif. Sebenarnya apa Pak Ferry yang dilakukan oleh mereka itu loh untuk saya boleh dibilang mengatasi masalah ini, masalah COVID ini, Pak Ferry. Apa sebenarnya kok mereka masih kesannya itu ya survive saja gitu. Mantap. Saya pas pertama kali nyampe Vietnam Pak tahun 2019 diundang oleh Dirjen Kementerian Luar Negeri Vietnam, ngobrol lah mengenai suatu isu. Nah di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba si Dirjen itu nanya, bagaimana menurutmu mengenai halal food di Vietnam? Kamu gampang nggak dapetin halal food? Saya agak kaget juga karena si Dirjen ini Dirjen yang tidak mengurusi masalah halal food gitu Pak. Tiba-tiba ditanya seperti itu. Saya agak kaget juga. Terus tiba-tiba akhirnya ya kita bertukar pikiran mengenai sertifikasi halal, industri halal, pasar halal di Indonesia dan juga di Vietnam. Akhirnya di akhir tahun, nah secara rutin Kemlu Vietnam itu mengadakan semacam seminar mengenai halal industri Pak. Jadi memang mereka itu mereka menganggap halal industri itu sebagai untapped market buat mereka dan mereka tuh ingin benar-benar belajar dan mereka tuh sebenarnya sekarang tuh masih bingung Pak. Ada sertifikasi halal kok berbeda-beda. Malaysia punya sertifikasi halal sendiri, Indonesia punya sertifikasi halal sendiri, mungkin Timur Tengah punya sertifikasi halal sendiri dan mereka tuh mengundang. Pada dasarnya mereka mengundang untuk berkunjung ke Vietnam buat para instansi atau institusi yang kompeten di bidang tersebut untuk bertukar pikiran. Jadi memang betul Pak, memang di Vietnam itu pemerintah pusatnya tuh concern dengan hal ini dan yang paling besar itu di Ho Chi Minh. Karena Ho Chi Minh itu kan pusat bisnis ya dan itu lebih melting pot itu banyak orang segala macam kultur lah ada di Ho Chi Minh City. Jadi memang
Bahkan dalam beberapa halal seminar yang saya hadiri, mereka tuh menyewa loh Pak, menyewa auditor halal. Jadi mereka menyewa beberapa auditor halal untuk datang ke beberapa restoran di Ho Chi Minh City dan melakukan audit apakah memang standar halal di restoran ini sudah sesuai dengan misalnya Malaysia, sudah sesuai dengan Indonesia, sudah sesuai dengan apa. Jadi memang mereka sangat serius Pak terkait dengan halal industri tersebut, dan ini merupakan salah satu peluang yang insya Allah moga-moga bisa kita gali Pak ke depannya. Kemudian bagaimana mereka bisa survive di tengah COVID, Pak? Kalau tadi yang saya tadi di dalam revisi Undang-Undang Investasi Vietnam, di revisi kelimanya itu tahun berapa tuh, tahun 2000 kalau nggak salah, pemerintahnya itu kan memberikan insentif yang sangat lebih buat penanaman modal asing yang memiliki tujuan ekspor. Nah itu Pak. Jadi memang di sini dengan pemerintahnya tuh sangat siap untuk ada apa sih PTPP, yaudah kita ikut. Ada EU Vietnam FTA kita ikut. Mereka tuh orientasinya ekspor. Mereka sangat, dan saya sama Pak Dubes pernah membuat tabel gitu Pak, tabel perbandingan Indonesia Vietnam tahun 90 dan tahun sekarang. Tahun 90 tuh Vietnam sama Indonesia sama-sama mengekspor barang mentah. Ya plastik, besi, batu bara, dan sebagainya. Ketika masuk tahun 2000-an ke sini, Pak, Vietnam itu pelan-pelan berubah. Otomotif, spare parts, komponen elektronik, dan sebagainya. Jadi, kalau saya lihat, ya selain mereka juga segala lini ya, mereka punya keterbatasan di bidang produksi perikanan, tapi mereka, ini lucu loh Pak, produksi ikan di Indonesia itu 7,7 ton ikan per tahun. Nah, sementara produksi ikan tangkap di Vietnam itu lebih kecil, tapi total produksi ikan yang dihasilkan Vietnam itu 8,4 juta ton. Karena 70%-nya itu dihasilkan dari aquaculture. Jadi mereka tuh punya keterbatasan, mereka tahu keterbatasan mereka, dan mereka tuh terobos saja. Oke, kalau laut kita terbatas, benih lobsternya misalnya sedikit, atau benih ikan-ikannya tuh yang dihasilkan setahun cuma sedikit, kita mencoba budidaya sendiri. Makanya sekarang banyak orang pengen tahu kan bagaimana sih membudidayakan lobster atau ikan di Vietnam untuk menjadi lesson ke Indonesia. Seperti itu Pak. Jadi selain tadi tujuan industri yang tujuan ekspornya difasilitasi, diberikan kemudahan, mereka juga mengadres isu-isu ya tadi pertanian, isu-isu perikanan, kemudian UMKM sekarang juga lagi digiatkan untuk terkoneksi pada industri manufaktur, kemudian juga agar UMKM itu juga terkoneksi dengan ekosistem digital, karena ya again COVID ini kan memberikan pelajaran buat banyak negara bahwa kalau kita mau survive ya kita mesti ya pelan-pelan mentransformasi diri kita sendiri dan juga mengadopsi digital itu tadi kan Pak. Jadi basisnya itu memang untuk ekspor, dan memang mereka mungkin tahu batasan mereka, dan mereka tuh go beyond apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka doing more gitu loh Pak. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin kalau ada satu lagi, kalau nggak ada kita waktunya kita juga lumayan ini, ternyata tidak terasa sudah 2 jam lebih, hampir 2 jam lebih. Ini. Monggo silakan, saya undang 1 atau 2 penanya lagi. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ferry sudah menyampaikan materi terkait industrialisasi Vietnam. Yang saya bisa tangkap dari materi di sini, artinya di Vietnam itu untuk meningkatkan perekonomiannya lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur infrastruktur dinamis daripada statis. Kalau dinamis kan lebih ke industrial, pabrik, dan lain sebagainya. Kalau di statis kan lebih ke infrastruktur gitu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Beda halnya dengan di negara kita. Di negara kita kan lebih mengutamakan infrastruktur statis, besar-besaran membangun jalan tol, jembatan, dan semuanya ya, seperti yang kita tahu.
artinya Vietnam ini sangat bagus untuk dijadikan referensi bagi Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita mencontek apa yang dilakukan Vietnam untuk meningkatkan perekonomiannya itu, apa sih kendala yang dihadapi oleh Indonesia untuk membangun industri di negara kita itu? Kemudian yang kedua, yang sedikit menggelitik terkait dengan modal yang didapat untuk membangun industri di Vietnam itu dari mana, Pak? Apakah dari utang luar negeri atau ada modal sendiri atau fokusnya pada PMA saja? Dan yang lebih menarik lagi, untuk PMA di Vietnam ini, apakah teknologi dan pekerja SDM-nya dari luar atau memang dari warga Vietnam? Seperti yang dijelaskan tadi kan, untuk R&D-nya aja Vietnam mengundang sekian banyak insinyur untuk melakukan riset dan development-nya. Mungkin itu saja Pak Ferry, terima kasih. Terima kasih Mas Jaka atas pertanyaannya. Jadi kalau saya berkunjung ke beberapa daerah di Vietnam, saya tuh kadang-kadang betul juga tadi kata Pak Mongit ya. Jadi sebetulnya label komunis sosialisnya itu apa? Karena sebetulnya in praktek mereka tuh sangat liberalis. Sangat liberalis. Orang-orang asing tuh di sini bertebaran di mana-mana. Orang Rusia, orang Cina. Tadi again ya saya bilang ya, dengan Cina, dengan Tiongkok itu mereka tuh malu-malu mau. Mereka tuh sadar bahwa mereka punya histori masa lalu. Mereka tuh sadar saling membutuhkan dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat sama Cina. Tiongkok perlu untuk tetap dapat mengekspor ke Amerika Serikat. Caranya mungkin lewat Vietnam. Produk-produk kayunya misalnya lewat Vietnam dan produk-produk segala macamnya. Tapi saya tuh memang kadang kalau berkunjung tuh kadang melihat pembangunannya ini bukan negara komunis, ini bukan negara sosialis, ini sangat liberalis, Pak Jaka. Dan investor, segala macam investor tuh mereka undang tenaga kerja asing, ya banyak. Kalau utang luar negeri, nah kalau utang luar negeri saya nggak bisa komentar banyak ya, karena saya nggak dapat akses ya, namanya juga negara ya sosialis komunis, akses seperti itu saya nggak bisa dapat dengan mudah. Tapi kalau dari pemberitaan, baik itu pemberitaan portal pemerintah ataupun interaksi saya dengan ya, diplomat di sini ataupun dengan beberapa asosiasi di sini, memang mereka itu gini, misalnya di kawasan aja mereka tuh memiliki beberapa strategic partner. Tidak hanya Indonesia, mereka tuh punya strategic partnership dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan Indonesia, dengan Rusia, dengan Amerika Serikat. Dan definisi strategic partnership itu benar-benar segala lini. Jadi untuk ekonomi, untuk investasi, untuk komunikasi, untuk infrastruktur. Oh ya, tadi juga nyinggung masalah infrastruktur. Vietnam itu kalau boleh saya ceritakan, jadi mereka kan punya beberapa forum kerjasama tuh. Ada forum kerjasama dengan negara Eropa misalnya, ada forum kerjasama dengan negara ASEAN. Sebagai contoh misalnya forum kerjasama dengan negara-negara Mekong. Negara-negara Mekong itu adalah negara yang dialiri oleh Sungai Mekong. Ya, dari Cina, kemudian ada Kamboja, Laos, Myanmar, Tiongkok, dan mereka tuh sering tuh ngundang dalam forum Mekong itu, mengundang diplomat-diplomat asing. Mereka tuh berbagi cerita. Jadi ini agak ada dimensi politisnya juga. Karena Sungai Mekong itu kan mengalir dari Tiongkok ke bawah. Jadi Tiongkok itu membangun bendungan, Pak Jaka. Ada 11 bendungan, dan aliran airnya ini itu mempengaruhi bisa ditutup buka. Dan itu buat Vietnam itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu, dan mereka tuh akhirnya ketika mereka mengundang kita nih diplomat-diplomat asing untuk dalam seminar negara-negara Mekong, bahkan ada wakil menteri datang ke situ dari Kamboja, dari Laos. Itu tuh mereka juga mengundang UNDP tadi yang Pak Mongit bilang, ada representasi UNDP, ada representasi negara maju misalnya Uni Eropa atau Prancis atau segala macam. Mereka tidak sungkan-sungkan menyampaikan cerita bahwa kita terbuka untuk kerjasama pembangunan infrastruktur untuk mencapai area-area remote area di Vietnam. Karena mereka ingin
tidak hanya Hanoi, tidak hanya Ho Chi Minh City, tidak hanya Da Nang, tapi juga pelosok-pelosok Vietnam yang di ujung sana juga koneksi internetnya bagus, akses digitalnya bagus, karena mereka benar-benar ingin membangun tadi kayak UMKM-nya, mereka ingin membangun, mereka ingin benar-benar apa ya, merata lah, karena dengan kondisi yang mereka miliki dan mereka alami seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Jaka pengamatan saya. Jadi saya pun ketika saya baru nyampe sendiri, saya tuh kadang jadi bertanya juga, sebenarnya sosialis komunis itu seperti apa? Karena yang saya lihat itu saya lihat megah-megah lampunya, kadang-kadang kalau malam hari itu nggak berhenti nyala segala macam, benar-benar apa ya, benar-benar liberalis dan banyaklah ya, orang asing di sini yang juga turut membantu pembangunan Vietnam. Mungkin itu Pak Jaka. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, ini sudah melebihi waktu kuliah ini, gitu. Melebihi waktu kuliah gitu. Jadi ini, kalau mungkin ada satu lagi boleh lah. Boleh Pak. Oke, ayo silakan, masih ada satu lagi. Monggo silakan. Oke, kayaknya ini. Oke, karena juga nih waktu ya, kita ya Pak Ferry juga weekend ini, ini weekend ini kalau musim-musim begini jalan-jalan di danau di Hanoi itu Pak, yang besar itu ya, itu wah kayaknya indah itu sambil makan. Kalau dulu saya ada jagung rebus itu biasanya, masih ada enggak yang jualan itu? Masih Pak, jagung di sini iya. rasanya lucu Pak, kayak ketan-ketan gitu ya Pak jagungnya. Oh iya betul ya itu. Jadi cuma saya tidak tahu Pak Ferry, yang membuat shock saya di Vietnam ini cuma satu Pak Ferry, kalau di Hanoi. Kadang-kadang ketemu sepeda motor yang membawa apa sih, anjing yang itu loh Pak, yang dibakar itu loh, terus sambil tersenyum giginya kelihatan itu. Wah, saya shock itu. Iya itu. Tapi itulah. Ya, Pak, mereka makannya macam-macam Pak, tidak hanya anjing tapi kucing juga, kura-kura, buaya. Aduh, jadi mesti benar-benar gitu ya. Mesti benar-benar nanya ini daging apa. Iya. Tetapi ada satu yang saya mencoba Pak Ferry. Walaupun saya akhirnya sebenarnya juga menyesal juga sama istri itu kok mencoba itu. Tapi karena ada pemberitahuan bahwa untuk pergi ke bandara internasional Hanoi, dari kota Hanoi itu bisa naik bis umum yang harga tiketnya itu mungkin kalau dalam rupiah mungkin sekitar 5.000-an saat itu ya saya. Nah, itu loh ada ke bandara dan bisnya bagus sekali. Wah, ini kok bisa ya gitu. Jadi memang di negara-negara seperti itu disubsidi dan sebagainya memang cukup banyak. Memang masih ada, benar ya Pak Ferry? Masih ada sampai sekarang Pak? Masih Pak, Ya gitu. Oke lah gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry, dan pelajaran terbesar dari ini adalah kita bisa melihat bahwa ternyata mengandalkan kepada kekuatan lokal yang punya network bagus, yang punya modal yang bagus, itu bisa mempercepat industri gitu, daripada kita mengandalkan dari pemodal asing. Konsistensi kebijakan itu juga kita lihat ini tadi adalah satu hal yang penting, dan mungkin yang juga kita kita perlu dari belajar, karena Vietnam itu kayaknya karena ada rasa juga hubungan dengan China itu kan ada seolah-olah hubungan hubungan benci tapi rindu gitu ya, ada hubungan benci tapi rindu. Nah, itulah yang akhirnya sehingga guyonannya itu seperti begini. Ini kenapa Belanda itu pinter, anak-anak Belanda itu telinganya panjang sebelah gitu. Guyonannya kan gitu. Oh, karena kalau kecil sambil dijewer kupingnya oleh bapaknya, dibilang itu lihat Jerman main bola bagus. Kamu harus bisa main bola, makanya telinganya anak-anak Belanda itu panjang sebelah. Nah, itu artinya
motivasi yang seperti itu. Lihat Cina, itu loh kok maju gitu. Bisa saya ringkaskan, tetapi tentu presentasinya lebih luas dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Pak Ferry tadi menjadi amal soleh untuk karena ini kan memberi ilmu ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Mongit selaku moderator dan terutama Bapak Ferry Murdiansyah yang telah memberikan materi kepada kami semua. Semoga Indonesia dapat belajar terkait industrialisasi di Vietnam sehingga negara kita bisa lebih maju lagi. Dan semoga Universitas Hayam Wuruk Perbanas bisa bekerja sama dengan negara Vietnam. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Saya Ais Asana sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Tatik. Terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Iya, terima kasih nanti Pak bisa Ferry. ketemu langsung. Amin, amin. Insya Allah Februari kami sudah kembali, Bu. Ya, semoga Pak, sukses, silaturahminya kita jaga, nggih, Pak. Siap, insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kita selalu akan minta tolong nanti. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon undur diri. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Mongit. Terima kasih Prof. Tati. Terima kasih semuanya tim-tim yang menyiapkan ini. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Prof. Iya, terima kasih banyak ya moderator. Bu Muas, terima kasih. Bu Muas, sholat paling.